Materi ketiga yang akan dipelajari adalah persamaan garis lurus. Untuk materi ini ada dua materi yang harus dipelajari. Persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama yaitu persamaan garis apabila diketahui gradien atau kemiringan dan salah satu titik. Kemudian yang kedua yaitu persamaan garis yang apabila diketahui melalui dua titik. Jadi yang pertama ada M dan titik misalnya X1, Y1, dan yang kedua ada dua titik misalnya X1, Y1 dan X2, Y2. Kita lihat saja yang pertama yaitu apabila diketahui gradien dan salah satu titik. Gambarnya adalah seperti ini. Misalkan diketahui salah satu titik yaitu titik X1, Y1, yaitu titiknya di sini ya. Maka persamaan garis lurus yang melalui satu titik adalah, misalkan titik itu adalah X1, Y1, maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi kita mensubstitusi X1 dan Y1 ke rumus ini. Ini rumus untuk persamaan garis yang apabila diketahui gradiennya atau M sudah diketahui dari soal dan satu titik sudah diketahui dari soal. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Contoh pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,5 dengan gradien 2. Jadi dari soal ini kita ketahui X1-nya adalah negatif 4, kemudian Y1-nya adalah 5, sedangkan M-nya adalah 2. Kemudian semua yang diketahui ini kita substitusi ke rumus untuk mencari persamaan garis tadi. Rumusnya adalah ini, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya adalah 5, kita substitusi, jadi Y kurang 5 sama dengan M-nya adalah 2, dikali X tetap dikurang X1-nya sendiri adalah negatif 4. Kemudian kita selesaikan pengurangan ini, kurang kali negatif 4, negatif kali negatif positif. Jadi Y kurang 5 sama dengan 2 dikali X tambah 4. Ya, ini ya. Kemudian kita selesaikan. 2-nya kita jabarkan. 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian kita buat yang sejenis dalam satu ruas. Ini ada konstanta di sebelah kiri yaitu negatif 5. Di sebelah kanan juga ada 8. Kita kelompokkan di kanan. Jadi negatif 5 pindah ke sebelah menjadi positif 5. 8 tambah 5 adalah ini sejenis, diselesaikan. 8 tambah 5, 13. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 13. Ini bentuk eksplisitnya. Bentuk implisitnya adalah sebagai berikut. Y ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi menjadi negatif Y. Jadi bentuk implisitnya adalah 2X kurang Y tambah 13 sama dengan 0. Atau kalau jawaban ini belum ada di pilihan optionnya, pada pilihan ganda biasanya, maka kedua ruas ini kita kalikan negatif 1. 2X dikali negatif 1 adalah negatif 2X. Negatif Y dikali negatif 1 adalah positif Y. 13 dikali negatif 1 negatif 13. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian kita masuk ke submateri yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, misalkan ada dua titik yang diketahui seperti berikut, yaitu titik yang ini dengan titik yang ini. Titik pertama adalah X1, Y1 dan titik kedua adalah X2, Y2. Maka untuk mencari persamaannya kita menjabarkan menjadi seperti berikut.
yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya lihat di contoh kedua. Contoh kedua ini disuruh menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, -5 dan -2, -3. Jadi ada dua titik yang diketahui. Negatif dari sini kan ada dua titik ini. Yang pertamanya ini adalah X1. Jadi X1 3, yang kedua ini adalah Y1 ini ya, Ibu salah ketik. Y1-nya negatif 5. Kemudian dari titik kedua diperoleh X2 dan Y2. Jadi X2-nya negatif 2 dan Y2-nya negatif 3. Kemudian kita substitusi ke rumus tadi, yaitu Y dikurang Y1 sama per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, Y dan X-nya di sini dia tetap, tapi yang kita substitusi ya keempat angka-angka ini. Y1-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi Y kurang negatif 5 per Y2-nya sendiri ini negatif 3 dikurang negatif 5. Sama dengan X dikurang X1-nya adalah 3 per X2 dikurang X1. Jadi negatif 2 dikurang X1-nya adalah 3. Negatif 2 kurang 3. Kemudian kita selesaikan kurang kali negatif jadi positif. Ini juga ya. Jadi Y plus 5, Y tambah 5 per negatif 3 tambah 5. Masih sama dengan yang di atas. Kemudian kita selesaikan penyebutnya. Negatif 3 tambah 5 adalah 2. Jadi artinya 5 kurang 3 kan 2. Kemudian negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Karena negatif 2 ditambah dengan negatif 3 artinya semakin ke kiri. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian kita kalikan silang kedua ruas. Jadi kita kalikan silang seperti ini. Y tambah 5 kita kalikan dengan negatif 5. Kemudian sama dengan 2 dikalikan dengan X kurang 3. Kita jabarkan negatif 5 kita kalikan dengan semua angka yang atau variabel yang ada di dalam kurung ini. Negatif 5 kali Y, negatif 5Y. Negatif 5 kali 5, negatif 25. Sama dengan 2, kita jabarkan juga ini dalam kurungnya. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 3, 6. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Negatif 25 pindah ke ruas kanan, diselesaikan dengan negatif 6 ini. Artinya kita bisa kurangkan 25 dikurang 6 ini. Penjumlahan bilangan bulat. 25 kurang 6 adalah 19. Jadi negatif 5Y sama dengan 2X tambah 19. Nah, jadi persamaannya kita sudah peroleh. Ini jawabannya sampai di sini saja sudah benar, yaitu negatif 5Y sama dengan 2X tambah 19. Atau kalau kita rubah ke bentuk implisit, artinya semua dibawa ke satu ruas. Negatif 5 ini, negatif 5Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 5Y. Sama dengan 0. Karena di sini di ruas kirinya kan habis sisa 0. Jadi dia sama dengan 0. Atau kedua ruas supaya menjadi bentuk eksplisit kita bagi dengan koefisien Y ini, yaitu negatif 5. Semua dibagi negatif 5 menjadi 2X per negatif 5 menjadi 2 per 5X. 19 bagi negatif 5 menjadi 19 per 5. Atau kalau jawaban implisit ini tidak ada, sama seperti tadi, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Kemudian contoh yang ketiga juga sama. Ini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Disuruh menentukan persamaan garisnya. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, boleh ditulis seperti ini. 1 kita ganti jadi A, kemudian 2 kita ganti menjadi B. Substitusi angka-angka yang tadi. Nah, berarti dari soal ini diketahui X1-nya 3, kemudian X1-nya 3 dan Y1-nya negatif 2. X2-nya negatif 4, Y2-nya
1. Kemudian kita substitusi sama seperti tadi, diselesaikan, masukkan ke rumus. Apabila ada pengurangan dengan negatif berarti diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada berarti langsung tinggal dijabarkan penyebutnya. Kemudian penyebut ini dia menjadi 3 karena menjadi tambah kan. 1 tambah 2, 3, negatif 4 kurang 3, negatif 7. Kemudian setelah ini tadi langkahnya apa? Ya, kita harus mengalihkan silang. Jadi negatif 7 kita kalikan dengan Y tambah 2 ini. Kemudian 3 dikalikan dengan X kurang 3. Kemudian kita jabarkan. Jabarkan negatif 7 dikalikan Y adalah negatif 7Y. Negatif 7 kali 2 adalah negatif 14. Kemudian jabarkan ruas kanan sama dengan 3 dikali X adalah 3X. Dikurang 3 kali 3 adalah 9. Kumpulkan suku yang sejenis. Negatif 14 ini pindah ke kanan menjadi positif 14. Negatif 9 dengan negatif 14 diselesaikan menjadi 5. Jadi negatif 7Y sama dengan 3X tambah 5. Atau kalau kita buat implisit, negatif 7Y pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 7Y. Jadi implisitnya adalah 3X tambah 7Y tambah 5 sama dengan 0. Atau mau jadi implisit berarti Y-nya harus 1, sehingga kita bagi dengan koefisien X dibagi negatif 7. Negatif 7 bagi negatif 7 1, 1Y. 3 dibagi negatif 7 menjadi negatif 3/7 X ditambah 5 juga dibagi negatif 7 menjadi negatif 5/7. Jadi kalau ada pilihan ganda boleh seperti ini atau boleh juga implisit ini dikalikan dengan negatif 1. Apabila kalian mau bertanya atau belum mengerti, silahkan telepon ibu, bukan chat tapi segera hubungi ibu. Ataupun juga kalian boleh mencari ibu di ruang guru. Oke, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.